Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dalam nama Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, kami menyapa kembali Bapak Ibu Saudara yang mengikuti program Lentera Malam dari rumah masing-masing. Malam hari ini kita akan beribadah bersama memuliakan Tuhan dan bersama dengan Bapak Henry Swabawa. Selamat malam Pak, bagaimana kabar Pak? Baik. Luar biasa, puji Tuhan. Bapak Henry adalah Ketua Divisi Dalam Negeri dari Evangelism Explosion Indonesia. Luar biasa pelayanan Bapak Henry dalam beberapa hari ini di Rantau dan juga mungkin di Tanah Toraja. Tuhan terus memberkati Bapak dalam setiap kehidupan. Amin. Dan pada malam hari ini juga bersama dengan kita, ada dua rekan kita, anak-anak muda Tuhan yang Tuhan berikan talenta dalam suara dan juga kemampuan untuk bermain musik. Ada Saudara Rio, selamat malam, dan juga Saudari Ella, selamat malam. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih apabila malam hari ini Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk beribadah singkat di malam hari ini.
Biar sekiranya pikiran hati kami dipenuhi oleh firman Tuhan, termasuk hamba yang memberitakan firman. Biarlah Engkau yang lebih besar dan hamba lebih kecil. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu sebentar dalam tangan Tuhan. Kiranya itu menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya akan membawa sebuah tema, yaitu kembali pada peran kita. Saya ada sebuah cerita tentang seorang bernama Ephenius. Ephenius adalah seorang yang sangat berkomitmen kepada Kristus. Ketika dipaksa oleh tentara Romawi untuk menyangkali Kristus dan untuk menyembah atau menghormati kaisar pada saat itu, Ephenius selalu menolak dan dia mengatakan berkali-kali satu kalimat yang dia yakini. Dia mengatakan, I am a slave of Christ. Aku adalah hamba, aku adalah budak Allah, budak Kristus. Ketika terus ditanya, Ephenius tetap dengan pendirian. Dia tidak menolak, dia tidak menyangkali Kristus. Dan dia selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Dia mengatakan, I am a slave of Christ. Nah, ketika kita berbicara tentang slave, itu merupakan sebuah kata yang sangat dominan untuk menggambarkan satu pemahaman tentang keselamatan kita sebagai orang percaya. Sangat terlihat jelas dari kata doulos atau slave. Nah, ini merupakan satu kata yang dulu sering kita dengar, tapi hari ini kata dan yang diterjemahkan sebagai budak itu merupakan the word atau kata yang disembunyikan, bahkan terpaksa disembunyikan. Karena kata slave itu menjadi stigma. Artinya, itu satu tanda yang sangat memalukan, sebuah aib, keadaan yang merendahkan, yang terus terbayang dari pengalaman-pengalaman perbudakan pada saat itu. Jika banyak dari Alkitab berbahasa Inggris sekalipun, termasuk Alkitab berbahasa Indonesia, membunyikan kata atau doulos, slave. Seringkali mereka mencoba untuk menggunakan kata doulos, slave, dan menggantikan yang mungkin terlihat lebih enak didengar. Seperti contohnya, seorang pelayan atau servant, atau seorang pekerja atau worker, atau seorang upahan, hire hand. Bahkan diterjemahkan juga seorang pembantu atau helper. Tapi slave, kata doulos itu tidak bisa diartikan dan dirubah dengan kata-kata yang sesimpel yang tadi saya sebut. It simply means slave, artinya tetap budak atau hamba. Dan kalau kita bicara tentang seorang hamba, Yesus Kristus Tuhan akan menjadi teladan dan contoh yang sempurna. Dengan jelas di ayat yang kita akan baca, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba atau doulos dan menjadi sama dengan manusia. Ada perbedaan signifikan. Kata yang diperhalus seperti pelayan, pekerja, pembantu, orang upahan dengan kata doulos atau slave. Bedanya adalah di luar kata slave atau doulos, mereka adalah orang-orang yang dibayar untuk melakukan sesuatu. Ketika mereka melakukan sesuatu tugas, seorang tuan memberikan upahnya, seorang tuan menggaji, membayar mereka. Tapi berbeda dengan seorang budak atau seorang hamba. Seorang hamba itu adalah orang yang dibeli atau dimiliki oleh seorang tuan. Seperti sebuah properti, di mana seorang tuan yang memiliki properti, tuan itu bisa menggunakan apa saja
yang dia mau atas properti yang sudah dia beli. Itulah yang kita sebut slave atau doulos. Saudara dan saya, di dalam konteks kekristenan, apapun jabatan saudara sebagai orang Kristen, apapun jawaban saya sebagai orang Kristen, bukankah kita sama? Kita sudah dibeli. Bahkan ketika kita paham kita sudah dibeli, kita dibeli dengan harga yang terlalu mahal, atau saya sebut harga kita ini overpriced, harga yang kelewat mahal. Saya akan menceritakan sebuah cerita, pengalaman seorang anak kecil. Ada seorang anak kecil di sebuah desa. Dia dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu. Ketika masih kanak-kanak, dia bermain dengan teman-temannya yang notabene cukup memiliki uang untuk membeli mainan dalam waktu mereka bermain, tetapi anak ini tidak mempunyai uang apapun, sedikit pun untuk membeli mainan bagi dirinya sendiri. Satu hari dia berpikir, saya akan mencoba membuat sebuah perahu. Dan dia mendapatkan sebuah bongkahan kayu, dan dia membuat sebuah perahu dari kayu yang ditemukan. Singkat cerita, akhirnya dia mendapatkan ide dan perahu pun jadi. Betapa luar biasa senangnya anak ini ketika dia memiliki sebuah mainan dari buatan tangannya sendiri. Satu hari dia mainkan perahu kayu tersebut dan dia taruh di danau, tapi tanpa dia sadari, angin begitu kencang sehingga kapal tersebut hanyut dan hilang. Rasa sedih menyelimuti hati anak itu. Dan ketika satu hari dia berjalan di dalam kesedihannya, dia menemukan satu kumpulan orang berjualan, yaitu pasar loak atau pasar barang bekas. Dan tiba-tiba dia menemukan dan dia melihat bahwa perahu yang dia buat ada di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang sedang membeli barang-barang bekas. Seorang bapak memiliki perahunya dan menjual perahunya. Cepat-cepat anak itu mencoba mendekati si penjual dan dia mengatakan, itu perahu saya, itu milik saya yang membuat perahu tersebut. Tapi bapak itu mengatakan tidak, kalau kamu menginginkan perahu ini, kamu tetap harus membeli perahu ini dari saya. Akhirnya terpaksa anak kecil ini kembali ke rumah, memohon kepada orang tuanya untuk diberikan sejumlah uang untuk membeli atau menebus perahu yang pernah dia miliki. Dan akhirnya dia mendapatkan. Apa yang terjadi? Dari cerita anak ini, bukankah saudara dan saya menjadi gambaran seperti perahu yang hilang? Kita diciptakan, kita milik Allah, tetapi ternyata kita terhilang. Apa yang dikerjakan dan diperbuat oleh Allah, Dia membeli kita dengan harga yang mahal. Kita ditebus, atau dengan satu kalimat atau satu kata, redeem. Kita ditebus, dan kita ditebus dengan darah yang mahal. Ada sebuah statement mengatakan, yang ditulis oleh Thomas Watson, dia mengatakan demikian, "Great was the work of creation, but greater the work of redemption." Artinya, betapa luar biasa dan besar pekerjaan penciptaan Allah, tetapi jauh lebih besar dan luar biasa pekerjaan penebusan Allah untuk diri kita. Status doulos, seperti yang kita sudah bicarakan, itu hanya berlaku apabila disandingkan dengan satu kata, yaitu kurios, yang artinya Lord atau Master, Tuhan atau Tuan. Seorang hamba, seorang budak tidak bisa menjadi atau tidak bisa disebut hamba atau budak tanpa seorang tuan. Demikian pun sebaliknya, seorang tuan tidak mungkin dikatakan tuan apabila dia tidak memiliki hamba atau budak atau slave. Dan hari ini saya ingin mengungkapkan sesuatu yang menarik, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua sebagai orang percaya. Ada satu ungkapan yang menarik dari Yesus yang mungkin kita tidak pernah pikir, bahkan mungkin kita tidak pernah sadari. Dia mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan.
Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat yang ke-14 mengatakan, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Apabila kita pikirkan kalimat Tuhan Yesus di dalam ayat 14, bukan ada sesuatu yang aneh. Pernahkah kita berpikir? Mungkin saya coba tanyakan kepada host kita, Cakra. Seandainya saya bertanya kepada Cakra, Cakra, kamu mau enggak jadi teman dan sahabat saya? Mau ya? Wah, saya senang sekali mendengar Cakra mengatakan, oh dia mau menjadi sahabat saya, dia mau menjadi teman saya. Tapi Cakra maaf, kamu bisa menjadi sahabat saya bisa menjadi sahabatmu dengan satu catatan. Kamu harus tetap mengikuti mau saya, kamu tetap harus ikut perintah saya. Kira-kira apa yang Cakra pikirkan? Tunggu dulu ya, sahabat macam apa? Saya ingin menjadi seorang sahabat, tapi dengan satu satu yang kita katakan condition. What is condition? Satu syarat, ya. Boleh kamu jadi sahabat saya, tapi dengan catatan, sahabat yang harus mendengar perintah saya. Bukankah secara implisit Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita semua bahwa kita akan menjadi sahabat Kristus, tetapi kita pun tetap harus mengikuti perintahnya. Secara implisit sebenarnya kita adalah hamba. Tetapi kalimat yang Tuhan Yesus katakan di ayat 14-15, kita adalah seorang hamba yang sudah menjadi seorang sahabat. Anda menjadi sahabat sekaligus hamba daripada Kristus. Jadi sahabat semacam ini pasti ada kelanjutan hubungan relasi yang sangat berbeda. Pasti. Dan yang mengatakan pasti bukan orang biasa, yang mengatakan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini adalah sahabat yang in charge, sahabat yang memimpin, sahabat yang memberi perintah, sahabat yang harus kita taati. Jadi sahabat, tapi juga seorang budak kalau kita mau menjadi sahabat Kristus. Ayat yang ke-15, di sini dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Artinya Tuhan Yesus ingin membawa persahabatan relasi ini jauh lebih dalam. Tapi dia meneruskan kalimatnya, aku akan memanggil kamu sahabat. Berarti kita adalah slave, kita adalah hamba yang punya privilege, punya kehormatan menjadi sahabat Kristus. Yang menjadi perbedaan di sini adalah bedanya seorang hamba atau slave, budak, dan seorang sahabat yang sekaligus budak. Apa bedanya? Bedanya, seorang hamba kita tidak perlu tahu, bahkan tidak akan diberitahu apa yang seorang tuan akan lakukan. Dan seorang tuan tidak punya hak untuk memberitahu apa yang akan dia lakukan kepada hambanya. Itu posisi slave atau posisi seorang budak, seorang hamba, tapi tidak dengan seorang sahabat. Firman Tuhan mengatakan di sini, dia mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini satu persahabatan yang luar biasa, saudara-saudara yang di dalam Kristus, karena kita adalah sahabat Kristus, sekaligus kita adalah hamba dari Kristus. Dan persahabatan semacam ini adalah persahabatan yang diberikan kepada kita dengan satu privilege. Dia memberitahukan segala sesuatu kepada kita, apa yang sedang dan akan dilakukan oleh Kristus atas diri kita. Jadi sesungguhnya kita adalah hamba, tapi kita sekaligus juga adalah seorang sahabat. Jadi saudara sekalian yang dikasihi dalam Kristus Yesus,
Kita ingat Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-21. Yesus mengatakan, damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian hari ini juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya, kita sahabat Kristus, tapi kita harus taat sebagai seorang hamba Kristus. Ketika Tuhan mengatakan seperti Bapa mengutus aku, hari ini aku mengutus kamu dalam hal memberitakan kabar baik. Di dalam Lukas 24:47 mengatakan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Untuk itu kita harus mengubah sudut pandang, cara pandang kita tentang keselamatan kita, tentang hidup kita, sekaligus relasi kita dengan Kristus, serta identitas kita sebagai orang percaya. Mari kita kembali kepada peran kita. Kiranya firman Tuhan malam hari ini menolong kita memahami siapa diri kita, bahwa kita adalah sahabat Kristus, sekaligus kita adalah hamba Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Hendri. Terima kasih Pak sudah berbagi dengan kita pada malam hari ini, dengan pemirsa yang ada di rumah. Sungguh luar biasa menegaskan kembali kepada kita bahwa betul-betul kita adalah sahabat Allah, sekaligus kita adalah hamba Pak ya. Dan tugas kita adalah melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh ini sesuai dengan mandat firman Tuhan malam hari ini, mari kembali ke peran kita sebagai sahabat dan hamba Allah, mentaati, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan juga yang terpenting adalah Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini untuk sebuah tugas yang luar biasa sebagai saksi Kristus di tengah dunia ini. Memberitakan bahwa Yesus Kristus betul-betul Tuhan yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati untuk sebuah kasih yang luar biasa dinyatakan bagi kita Pak ya. Sungguh luar biasa, semoga kita semua terberkati dan sekiranya kita semua dimampukan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dan betul-betul menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah, sebagai sahabat Allah, sekaligus sebagai hamba Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat pada malam hari ini, kembali kami mengingatkan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang rindu untuk didoakan pada malam hari ini, mungkin ada sesuatu hal yang ingin didoakan secara bersama, secara langsung pada malam hari ini, kami persilakan untuk mengetikkan di kolom chat atau di hotline Solidio Orante Pau Channel. Nanti setelah satu pujian, kita akan sama-sama mendoakan, mendukung dalam doa sekiranya Tuhan menyatakan yang terbaik bagi pergumulan Bapak Ibu saudara-saudara. Kuutus kau akan disampaikan atau akan dinyanyikan oleh teman-teman kita, Rio dan Ella. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku, kuutus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus kau berkorban bagiku, karena Bapa mengutusku. Kuutus kau. Saudara-saudara, saat ini kita akan masuk dalam doa pada malam hari ini. Mari kita bersama mengarahkan kehidupan kita untuk betul-betul terfokus kepada Tuhan, menyampaikan segala pergumulan dalam kehidupan ini. Saat ini ada beberapa orang tua saudara-saudara kita yang akan kita dukung bersama dalam doa, yang dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit. Ada Ibu Yulianti Grace, Ibu Ruth Bandaso, Ibu Bertatapi, Bapak Edi Tondok dan keluarga yang ada di Malang.
Bapak Daud Pongsapan yang ada di Makassar, Ibu Sarce Manganan Ruga, dan Bapak Sujono Saranga yang ada di Makassar. Kita terus berdoa kepada Tuhan sekiranya mereka dimampukan Tuhan untuk menikmati kesehatan yang terbaik. Kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan keluarga dari almarhumah Marta Afi yang ada di Seriti, atau kita berdoa untuk Mama Dea sekeluarga atau Bapak Valen sekeluarga yang dalam duka cita, dan juga berdoa bagi anak-anak yang dalam pendidikan dalam hal ini, anak-anak yang mengikuti ujian di tingkat sekolah dasar, dan juga mendukung dalam doa anak-anak kita dan saudara-saudara kita yang mengikuti tes untuk masuk dalam perguruan tinggi, Rahel dan juga beberapa teman-teman yang akan mengikuti ujian, dan juga Gracia Violeta di Jakarta yang sedang menunggu hasil tes masuk dalam perguruan tinggi, dan juga kita bersama mendukung dalam doa keluarga dari awak kapal Nanggala 402 yang mana beberapa hari kemarin semua awak kapal 53 telah dinyatakan meninggal dunia, dan kita terus mendukung dalam doa keluarga sekiranya diberikan kekuatan dari Tuhan. Mari bersama kita arahkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Kami boleh ada sampai saat ini, kami boleh menikmati kekuatan, kesehatan, dan juga kehidupan saat ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Olehnya itu Tuhan, mampukan kami untuk terus bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan, untuk terus bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bersyukur juga pada malam hari ini Tuhan, ada waktu yang Engkau nyatakan bagi kami untuk bersama-sama memuji memuliakan-Mu. Secara khusus firman-Mu Bapa telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Henry. Sekiranya firman-Mu boleh tertanam baik dalam hati kami semua, menteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, serta mampukan kami ya Roh Kudus untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, dalam persekutuan kami, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan beberapa saudara-saudara kami, orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit, namanya telah kami sebutkan tadi, dan mungkin masih ada orang tua saudara-saudara kami yang belum sempat kami sebutkan namanya. Bapa di sorga, mari Engkau datang dalam kehidupan mereka. Kami percaya Engkau yang lebih tahu kebutuhan mereka, Engkau yang lebih tahu keadaan mereka. Olehnya itu Tuhan, tolong mereka Bapa, kasihani mereka, berkati makanan, minuman, obat-obatan, dan perawatan yang mereka terima. Biarlah melalui semuanya itu Tuhan boleh menyatakan kesembuhan dalam kehidupan mereka. Tapi satu iman kami Bapa, satu kepercayaan kami, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Bapa di sorga, malam hari ini juga Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu keluarga dari almarhumah Marta Afi di Seriti. Mari ya Tuhan Engkau berkati segenap rumpun keluarga, dan juga bersama dengan keluarga dari 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402. Mari ya Tuhan Engkau tolong mereka semua, berkati setiap keluarga yang berduka. Kami percaya Engkau sumber pertolongan, kami percaya Engkau sumber penghiburan yang sejati. Olehnya itu Bapa, kuatkan mereka, teguhkan mereka, mampukan mereka untuk terus berpengharapan bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan dan penghiburan yang sejati. Bapa di sorga, saat ini juga Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak kami, saudara-saudara kami yang dalam pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Secara khusus Bapa di sorga, bagi anak-anak-Mu yang sedang mengikuti tes untuk ujian di tingkat sekolah dasar, dan juga bagi saudara-saudara kami yang akan mengikuti tes untuk masuk dalam perguruan tinggi. Mari ya Tuhan Engkau tolong mereka, Engkau mampukan mereka untuk terus mengandalkan Engkau. Persiapkan mereka mulai dari sekarang, baik secara fisik, baik secara mental maupun pengetahuan. Sekiranya mereka boleh menghadapi ujian dengan baik, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Begitupun kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Gracia Violeta yang saat ini sedang menunggu hasil ujian di perguruan tinggi.
Bapa di sorga, mari Engkau nyatakan yang terbaik untuk saudara kami ini. Dia sudah melakukan tugasnya, dia sudah berusaha ya Bapa. Olehnya itu, mari Tuhan nyatakan yang terbaik untuk kelanjutan studi kekasih kami ini. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Baik kami yang ada di tempat ini, maupun anak-anak-Mu yang mengikuti Lentera Malam dari rumah masing-masing. Tuhan berkati kami semua. Mampukan kami semua untuk terus berjalan dalam kendali Tuhan. Mampukan kami untuk kembali pada peran kami sebagai sahabat Allah, sebagai hamba Allah. Mampukan kami Tuhan untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini bahwa Engkau adalah betul-betul Allah. Engkau adalah juru selamat yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap hal yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus bersyukur dan memuji memuliakan-Mu, dan mampukan kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang hidup dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini hidup kami. Ini ungkapan syukur dan permohonan kami. Segala kehidupan, segala pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau yang lebih tahu apa yang kami butuhkan. Engkau yang lebih tahu apa yang kami rasakan pada saat ini. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini dalam program Lentera Malam, edisi hari ini, Senin 26 April 2021, dan sekiranya firman Tuhan yang telah disampaikan tadi dapat menguatkan kita dan meneguhkan kita semua untuk menjalani kehidupan Tuhan anugerahkan bagi kita. Terima kasih Bapak Henry yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Luar biasa, kami berharap dan kami terus berdoa sekiranya Bapak terus melayani Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan terus dikuatkan Tuhan dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan dalam kehidupan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih juga bagi teman-teman yang boleh melayani pada malam hari ini, Saudara Rio, Saudari Ella, terima kasih, dan juga teman-teman multimedia. Sekiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Satu pujian terakhir kita, You Raise Me Up. Kita percaya Tuhan terus menolong kita. Selamat menjalani kehidupan ini, selamat beristirahat pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. When I am down and oh my soul so weary, when troubles comes and my heart within me, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. When I am down and though my soul's so weary, when troubles comes and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains.
You raise me up to walk on stormy seas. Oh, I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti